Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hairusi Azahabi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Teknik Informatika. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional atau jati diri bangsa adalah identitas yang rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Hal ini mengacu pada suatu bangsa sebagai salah satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Identitas nasional membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya dan melekat pada negara tersebut. Identitas nasional juga sering dikaitkan dengan bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk suatu negara. Bahasa ini menjadi sarana komunikasi dan memperkuat rasa persatuan. Selain itu juga, budaya tradisi, seni, dan adat istiadat juga merupakan bagian dari identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu bisa diartikan seperti jati diri suatu negara, seperti manusia yang memiliki identitas unik. Setiap negara juga memiliki ciri khas dan karakteristik yang membedakannya dari negara lain. Identitas itu mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, budaya, simbol-simbol, dan sejarah. Sebagai contoh di Indonesia, ada beberapa contohnya. Identitas nasional mencakup bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda, Pancasila, semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai Pancasila. Semua unsur ini membentuk identitas nasional kita sebagai bangsa. Dalam perspektif sosiologis, bangsa adalah persekutuan masyarakat yang merasa satu kesatuan berdasarkan ras, bahasa, keyakinan, dan budaya. Dan dari segi politis, bangsa adalah masyarakat yang patuh pada kedaulatan negara dan terikat oleh kekuasaan politik. Identitas suatu negara juga merupakan suatu hal sekunder, karena identitas nasional hadir secara identitas. Suatu bangsa mempunyai identitas yang berbeda-beda. Untuk memahami identitas nasional bangsa Indonesia, kita simak lebih lanjut. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional juga merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional juga memiliki keberbedaan atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut para ahli, identitas nasional itu merujuk pada keseluruhan karakteristik yang membedakan suatu negara dari negara lainnya, termasuk budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pandangan Konta Wibisono, identitas nasional ialah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Lanjut, ada identitas utama negara Indonesia. Jadi, Indonesia juga memiliki identitas utamanya. Apa saja identitasnya? Mari kita bahas. Secara hukum, terdapat 4 unsur identitas nasional yang memang diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Unsur tersebut meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Yang pertama, bendera merah putih. Bendera merah putih, aturannya mengenai bendera negara Sang Saka Merah Putih. Diatur lewat Undang UU Nomor 24 Tahun 2009. Tepatnya, aturan tersebut ditulis pada pasal 4 hingga pasal 28. Bendera yang bersejarah ini dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Ada bahasa Indonesia juga. Setelah mengatur bendera, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 sampai 45 mengatur perihal identitas Indonesia melalui bahasa persatuannya.
Menurut Sri Janti 2001 halaman 42-45, bahasa yang ini memang merupakan bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lambang negara setelah bahasa. Identitas nasional Indonesia tercermin melalui lambang negara. Apa itu lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Peresmiannya sebagai identitas ditulis lewat UU nomor 24 tahun 2009 pada pasal 46 sampai 57. Lambang ini dilukiskan dengan visual burung Garuda, dilengkapi juga dengan 5 cabang lain pada bagian tubuhnya. Kelimanya mencerminkan bunyi Pancasila yang 5 poin. Lagu Indonesia Raya. Identitas nasional Indonesia juga dicirikan lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penetapan lagu ini ditetapkan pada pasal 58 hingga pasal 64. Klasifikasinya ini didasarkan pada keimanan ataupun aliran kepercayaan seseorang. Biasanya, saat individu lahir, ini sudah tergabung menjadi anggota dari salah satu agama. Tentunya, hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan orang tua yang mengarahkan anaknya untuk memeluk agama tertentu. Jenis-jenis identitas nasional. Selain yang lain, kita juga memiliki jenis-jenis identitas nasional. Identitasnya ada beberapa macam, seperti identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya suatu bangunan, ibarat membangun rumah. Tentu hal fundamentalnya harus kokoh yang fondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga ada identitas alamiah. Identitas alamiah ini merupakan identitas yang bersifat alami. Hal ini alami karena tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah yang beribu-ribuan. Ada juga fungsi identitas nasional. Tentu saja identitas nasional memiliki sebuah fungsi. Poin pertama, setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Fungsi yang kedua, fungsi utamanya dari identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani oleh kita bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain bisa diartikan, tanpa adanya identitas nasional itu, suatu bangsa akan sangat sulit sekali untuk dipersatukan. Jadi, di sebuah identitas nasional itu sangat vital sekali nilainya bagi sebuah negara dan untuk kebangsaan. Fungsi selanjutnya dari identitas nasional adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktornya terdiri dari berbagai macam. Poin pertama, secara objektif. Secara objektif juga terbagi menjadi beberapa poin. Secara objektif menjadi faktor geografis, demografis, bahasa, sejarah, bendera, dan lambang, dan juga kebudayaan. Dari faktor geografis seperti wilayah geografis, seperti iklim, dan lokasi geografisnya. Untuk faktor demografis itu seperti agama, budaya, etnisnya di sebuah rakyat itu. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejarah, pengalaman sejarah yang membentuk kesadaran kolektif. Bendera dan lambang negara itu simbol-simbol yang mewakili sebuah negara. Kebudayaan bisa dari nilai, adat istiadat, seni, dan tradisi. Dan secara subjektif yaitu meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia.
Secara primer, faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Budaya, bahasa, dan agama, meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada, tapi malah mempersatukan. Kemudian secara primordialisme, bagi yang belum mengetahui apa itu primordialisme itu, pada dasarnya merupakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang menjunjung tinggi ikatan nasional, sosial, seperti norma, nilai-nilai, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, dan sebagainya. Biasanya disadari oleh sistem ikatan keluarga ataupun kekerabatan yang identik. Biasanya juga dihubungkan dengan ikatan darah antar keluarga. Selanjutnya adalah pentingnya membangun pribadi yang menghargai identitas nasional. Tentu saja sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui pentingnya untuk mengetahui membangun pribadi yang menghargai identitas nasional. Karena sebaik-baiknya warga itu adalah warga yang menghargai identitas nasional negaranya tersebut. Di sini ada beberapa poin sebagai warga negara yang baik supaya kita bisa menghargai identitas nasional sebuah negara. Yang pertama itu mempelajari sejarah Indonesia. Sebagai orang Indonesia, memahami sejarah bangsa kita adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan mengetahui perjuangan dan jasa para pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara, kita dapat menghargai identitas nasional. Jadi kita juga harus menghargai sejarah dan mempelajarinya, karena untuk menghargai para pahlawan dahulu yang telah susah payah sampai bahu-membahu dan juga menghabiskan banyak korban dari bangsa Indonesia hanya untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus mempelajari sejarah Indonesia dan harus memahaminya juga. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik. Bahasa Indonesia itu bahasa nasional yang memperkuat identitas kita. Menggunakan bahasanya berarti menggunakannya dengan baik dan benar. Ialah bentuk penghormatan terhadap identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia berarti kita sudah menghargai negara kita sendiri. Yang kemudian ada menghargai kebudayaan daerah. Budaya daerah itu merupakan bagian integral dari identitas nasional. Mengenalnya itu berarti menghargai keberagaman budaya di seluruh Indonesia, membantu memperkuat kesatuan kita sebagai bangsa. Kebudayaan daerah di Indonesia itu terhitung banyak juga, sangat banyak sekali bahkan di Indonesia itu. Jadi sebagai bangsa Indonesia dan negara yang penuh keberagaman di negara kepulauan ini, kita harus menghargai semua kebudayaan daerah, seperti kebudayaan daerah pada suku Toraja yang makamnya itu disimpan di dalam gunung, atau bahkan kebudayaan suku Dayak, kebudayaan orang-orang lain, suku-suku lain di negara kita ini. Ya, kemudian ada kita itu harus mengikuti kegiatan yang memperkuat identitas nasional, yang seperti terlibat dalam acara budaya, peringatan hari-hari nasional, atau kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Indonesia. Itu adalah cara yang aktif untuk mempertahankan identitas nasional kita. Seperti apa? Seperti misalnya kalau ada 17 Agustus, nah kita boleh ikut. Atau mungkin ada kegiatan nasional seperti lainnya, seperti gotong royong, membersihkan got bersama-sama, atau supaya kita memperkuat silaturahmi dan mengikuti kegiatan yang memperkuat identitas nasional. Identitas nasional itu juga sangat penting. Pengenalan dan peragaannya, identitas nasional membantu kita untuk mengenali dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi di dalam suatu negara. Ini berguna untuk memperkuat rasa persatuan di antara warganya. Kohesi sosial. Kohesi sosial itu identitas nasional, memperkuat kohesi sosial dan meminimalisir konflik antar warga.
Ketika orang merasa memiliki identitas yang sama, tapi lebih cenderung bekerja sama dan saling mendukung, itu adalah kohesi sosial, patriotisme, dan kebanggaan. Identitas nasional membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap prestasi dan sejarah bangsa. Ini dapat memotivasi kita sebagai warga untuk berkontribusi secara positif dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan sebagai seorang rakyat Indonesia. Legitimasi negara. Identitas nasional juga berperan dalam melegitimasi eksistensi negara. Rasa memiliki identitas yang kuat itu bisa membantu untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Jadi legitimasi negara itu berfungsi erat untuk negara Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Sejarah dan pembentukan identitas nasional juga seringkali terbentuk melalui peristiwa sejarah seperti perjuangan kemerdekaan, perang melawan Belanda dan Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan bahkan juga perubahan politik seperti perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana identitas nasional itu terbentuk? Apa momen penting yang membentuk kesadaran kolektif warga Indonesia? Keragaman dan tantangan. Identitas nasional itu seringkali menghadapi tantangan, terutama di negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya. Bagaimana mengelola keragaman ini agar tetap memperkuat identitas nasional tanpa mengabaikan keberagaman? Tentu saja kita harus sering bergotong royong, sering menghargai antar sesama, saling menolong, dan kita juga harus menerapkan hak-hak asasi manusia dan menghargai identitas nasional dan menghargai juga kepribadian seseorang supaya kita saling menghargai dan saling meyakini satu sama lain. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Selebih dan kekurang-kurangnya itu kekurangan saya, dan selebih-selebihnya mohon bimbingannya dan atas kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.